Bolehkah membaca Yasin di pemakaman, Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran. Bukan surat ya, sakhatam Quran. Saya tak bisa membacakan sakhatam Quran di makam emak saya, karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam saya minta ada orang membacakan sakhatam di makam almarhumah emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur itu sakhatam. Kalau tak sanggup sakhatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. 30 juz 114 surat itu, mana hatinya? Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran hatinya Quran, Yasin. Qalbul lail hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati, hati Quran, hati malam. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran hatinya Quran, Yasin. Qalbul lail hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati, hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud, habis itu berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat, habis itu tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nang ku baca iko kepada almarhumah ama, almarhum ayah, atuk, nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu. Aku membawa kau ke omak ayahku. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang ku buat ini. Bawa anak bini kau ke kubur aku. Paham? Yo. Begitulah yang kita baca dalam ulama-ulama Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa membuktikan. Karena ini perkara ghaibiat. Saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya, kata dia. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana, Pak Ustaz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Kalau menurut perasaan, perasaan ini lain orang, lain kepala, lain orang, lain hatinya. Saya terganggu betul dengan tetangga saya ini, Pak Ustaz. Kenapa kau terganggu? Bininya cantik kan? Cantik ciptaan Allah. Jadi yang maksud mengganggu itu adalah kalau bertentangan dengan syariat Islam. Saya terganggu dengan tetangga saya ini, Pak Ustaz. Kenapa? Melihara anjing dia, Pak Ustaz. Oh, dalam Islam melihara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari pencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan. Maka kita lapor ke RT RW, musyawarah dulu kan bersama.
Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera, saya racun aja lah Pak Ustaz. Dipasang racun, rupanya anjing itu tak makan, dimakan kucing, awak mati kucing. Dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari Ahad, rumah dekat-dekatan, dipasanglah lagu, bum bam bum bam bum bam. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Ah, dengar sendiri. Oh, bam. Jadi dipasang lebih kompleks. Kan tak semua orang suka lagu. Apalagi di situ ada orang-orang tua yang jantungnya tak kuat. Mendengar itu, betul dia macam. Ini mengganggu. Menurut syariat pun tak betul. Nah, maka menurut syariat agama Islam, rumah berdekatan, sempadan cuma dinding pun tak penuh ke atas, ditanamlah pula pokok mangga pas di situ. Buahnya apa tak asal menengok meniti ilmu. Nah, ini mesti menjaga. Maka kata Nabi, idza tabakhta, kalau kau mau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuah. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahmi. Kata almarhumah mak saya dulu, kalau tak menjulur labu, tak menjulur kundur. Ini pokok labu, ini pokok kundur, sama-sama ditanam. Menjulur itu maksudnya keluar pucuknya. Keluar pucuk labu, keluarlah pucuk kundur. Kalau tak keluar pucuk labu, tak keluar pucuk kundur. Apa maksudnya? Dan kalau tak kedatang makanan kita, tak datang pula makanan. Halus pepatah, bagikan. Kata Nabi kuah, tapi yang pula gara-gara ceramah nih kuah aja. Dulu sebelum Ustaz datang berbagi ayat, kami sudah Ustaz kuah aja lagi. Gara-gara Ustaz Somad. Nah, tahadu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Malam Jumat jumpa wirid Yasin. Dulu begitu orang jumpa, sekarang udah tak ada lagi jumpa. Jumpa pun di acara pesta nikah, walimah, udah tak bisa bertanya lagi. Dulu kalau tanya, siapa menantu kau nih? Macam-macam mirip, ini anak Pak Fulan. Oh, kakek mana juga, mau lancik-lancian nih rumahnya Jawa. Sekarang tak bisa lagi ngobrol. Pasti tanya, itu anak siapa? Apa? Anak siapa? Oh, suara musik. Bum bam bum bam bum bam. Tak ada lagi silaturahim. Biasa tanya, itu menantu kau? Apa? Tak ada lagi silaturahim. La salam wala kalam. Alhamdulillah, Masjid An-Najah ini tempat kita bersilaturahim. Datang ke masjid, buat wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin habis maghrib, habis itu habis Isya acara makan bersama. Tak ada duit, kumpul iuran. Di Malaysia itu setiap masjid itu ada dapurnya. Saya perhatikan, setiap masjid ada dapurnya, ada dandang besar dan bisa masak. Tidak usah masak yang repot-repot, masak nasi minyak, nasi mandi. Karena ayam nyembur catus itu kumpul makan bersama. Di Malaysia itu ceramahnya tak terlalu banyak. Ceramah sedikit aja, makan yang lama. Tempat kita ceramahnya panjang. Habis selesai keluar lami kecil-kecil. Di tempat lain. Kalau di An-Najah ini tak tahu. Ana Rizki, khirijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustad. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-'adiyah lakin lan najid ridha min walidi. Nama saya Rizki. Khirijin jamak, mufrad khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz, kaifa ra'yukum law nastamir dirasah, nuwasil ad-dirasah. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasah. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik beradik dua. Saya anak pertama, adik saya berdua cuma. Laki-laki dua-duanya, tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku dua, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang uak saya, abang mak saya, menasihati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini dicelah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia,
mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap puasa. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhumah emak saya. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi, balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah, saya bilang, "Mak, saya mau mencoba dia, kuat tak dia?" Mak sekarang udah 70, di rumah ini sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Apa kata dia? "Pergi kau ke Sudan sampai dokter baru kau balik. Kalau aku mati, matilah, yang penting mengalir pahala." 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kamu. Kalau tak mau juga dia nerima, tahu mak apa lah itu. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, "Mak, berat rupanya berpisah sama anak." "Oh iya." "Macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun? Asal udah dekat bulan puasa, air ayo, ku carilah budak-budak yang hitam macam kamu. Ku bolikan baju, ku undang ke rumahku kasih makan. Hilang rinduku berkamu." Begitu rupanya caranya. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bom. "Oh mak, bukan tanggung melepaskan anak." Sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah anak sejauh mata mandang. Biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu. Disenangkannya hati. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tak usah banyak-banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang. Saya dulu tak tahu mau jadi apa. Tak terpikir saya akan tabligh akbar, tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ini ke Malaysia. Aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan oma ayah. Itu cuma, tak banyak tak. Maka tak pernah saya berdoa lebih, karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3, dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar. Diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, "Rektor, saya tak sanggup untuk mengajar per semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali pun jadilah." Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah. Bahagiakan orang tua. Lepaskan anakmu, wahai bapak ibu. Sejauh mata mandang di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Mati kalian, mengalir amal jariah. Walaupun nampaknya jawabannya untuk mak ayah dia, tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, mak-mak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo. Seminggu yang lalu saya di Makassar, melepas 50 anak Makassar yang akan berangkat ke Mesir. Orang tuanya saya nasihati, anak-anaknya juga saya nasihati, supaya orang tua melepas anak. Karena kalau kita tahan anak kita ini, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Saya tak mau anak saya sekolah agama nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan tak makan. Kalau ada pejabat-pejabat itu dapat ikan yang paling mahal, namanya ikan Napoleon, 1 juta harga ikan. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada kepala dinas. Yang pertama kali menyuap ikan 1 juta itu siapa? Abdul Somad. Apa kata orang itu? Silakan Pak Ustaz. Dikasihlah ketam kepiting sebesar piring besar, disingkel. Bupati tak berani makan, tentara gagah dandim tak berani makan ketam. Polisi berseragam berpistol tak berani makan ketam. Tak kalian makan Pak, kolesterol Pak Ustaz. Saya makan ketam tuh habis, hidup saya sampai sekarang.
Berani Ustaz makan, baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kau sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab.